Uni Eropa panik, RI ancam keluar dari WTO, Barat kian kalang kabut, jika RI keluar dari WTO. Indonesia semakin mengukuhkan posisi di Organisasi Perdagangan Dunia. Indonesia memegang peran sentral di WTO, tersiar kabar Indonesia akan keluar dari WTO, namun kabar itu patut kita telisik lebih dalam lagi. Persoalan itu bermula saat pemerintah Indonesia yang melarang ekspor biji nikel ke luar negeri, rupanya tidak membuat proses perdagangan ekspor-impor dengan negara lain menjadi terhambat. Pasalnya, yang menggugat larangan ekspor nikel RI di Organisasi Perdagangan Dunia, World Trade Organization, WTO, hanya Uni Eropa. Hal tersebut diungkapkan oleh staf khusus Menteri Perdagangan bidang Perjanjian Perdagangan Internasional, Bara Krishna Hasibuan. Jadi memang yang mengajukan kasus kan cuma Uni Eropa, AS juga tidak mengajukan gugatan, jadi cuma Uni Eropa, kata dia dalam Mining Zone. Lebih lanjut, ia menyadari Indonesia kemungkinan akan digugat kembali di WTO menyusul adanya kebijakan hilirisasi komoditas melalui larangan ekspor mineral mentah lainnya, seperti konsentrat tembaga, bauksit, timah dan lain sebagainya. Namun, menurut dia pemerintah sudah siap dengan segala risiko yang bakal dihadapi. Saya pikir itu satu risiko, tapi di saat yang sama kita juga punya kepentingan sendiri, kita ingin bangun perekonomian kita ingin jadikan hilirisasi yang hasilnya untuk bisa bersaing di dunia, ujarnya. Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, Arifin Tasrif mengatakan, bahwa pemerintah berpandangan keputusan panel belum memiliki kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, Indonesia tidak perlu mengubah peraturan, atau bahkan mencabut kebijakan yang dianggap tidak sesuai, sebelum keputusan sengketa diadopsi Dispute Settlement Body, DSB. Keputusan panel belum memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga pemerintah akan melakukan banding. Selain itu, kata Arifin, pemerintah juga akan mempertahankan kebijakan hilirisasi mineral nikel dengan mempercepat proses pembangunan smelter. Adapun final panel report yang sudah keluar, berisi beberapa poin penegasan. Memutuskan bahwa kebijakan ekspor dan kewajiban pengolahan dan pemurnian mineral nikel di Indonesia terbukti melanggar ketentuan WTO. Berikutnya, menolak pembelaan yang diajukan oleh pemerintah Indonesia terkait dengan keterbatasan jumlah cadangan nikel nasional, dan untuk melaksanakan good mining practice, aspek lingkungan, sebagai dasar pembelaan. Uni Eropa panik, RI ancam keluar dari WTO, Barat kian kalang kabut, jika RI keluar dari WTO. Indonesia semakin mengukuhkan posisi di Organisasi Perdagangan Dunia. Indonesia memegang peran sentral di WTO, tersiar kabar Indonesia akan keluar dari WTO, namun kabar itu patut kita telisik lebih dalam lagi. Persoalan itu bermula saat pemerintah Indonesia yang melarang ekspor biji nikel ke luar negeri, rupanya tidak membuat proses perdagangan ekspor-impor dengan negara lain menjadi terhambat. Pasalnya, yang menggugat larangan ekspor nikel RI di Organisasi Perdagangan Dunia, World Trade Organization, WTO, hanya Uni Eropa. Hal tersebut diungkapkan oleh staf khusus Menteri Perdagangan bidang Perjanjian Perdagangan Internasional, Bara Krishna Hasibuan. Jadi memang yang mengajukan kasus kan cuma Uni Eropa, AS juga tidak mengajukan gugatan, jadi cuma Uni Eropa, kata dia dalam Mining Zone. Lebih lanjut, ia menyadari Indonesia kemungkinan akan digugat kembali di WTO menyusul adanya kebijakan hilirisasi komoditas melalui larangan ekspor mineral mentah lainnya, seperti konsentrat tembaga, bauksit, timah dan lain sebagainya. Namun, menurut dia pemerintah sudah siap dengan segala risiko yang bakal dihadapi. Saya pikir itu satu risiko, tapi di saat yang sama kita juga punya kepentingan sendiri, kita ingin bangun perekonomian kita ingin jadikan hilirisasi yang hasilnya untuk bisa bersaing di dunia, ujarnya. Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, Arifin Tasrif mengatakan, bahwa pemerintah berpandangan keputusan panel belum memiliki kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, Indonesia tidak perlu mengubah peraturan, atau bahkan mencabut kebijakan yang dianggap tidak sesuai, sebelum keputusan sengketa diadopsi Dispute Settlement Body, DSB. Keputusan panel belum memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga pemerintah akan melakukan banding.
Selain itu, kata Arifin, pemerintah juga akan mempertahankan kebijakan hilirisasi mineral nikel dengan mempercepat proses pembangunan smelter. Adapun final panel report yang sudah keluar, berisi beberapa poin penegasan. Memutuskan bahwa, kebijakan ekspor dan kewajiban pengolahan dan pemurnian mineral nikel di Indonesia terbukti melanggar ketentuan WTO. Berikutnya, menolak pembelaan yang diajukan oleh pemerintah Indonesia, terkait dengan keterbatasan jumlah cadangan nikel nasional, dan untuk melaksanakan good mining practice, aspek lingkungan, sebagai dasar pembelaan.